Hey komunitas, kita kembali lagi di talk show. Nonton? Tadi kita udah coba meramal, coba sedikit membaca tentang hal-hal yang terjadi pada diri saya, juga tentang kondisi negeri kita yang mungkin ditafsirkan oleh Roy dengan cara pemikiran dia, kelebihan dia bisa melihat seperti itu. Tapi semua tinggal tergantung pemirsa meyakininya, menyikapinya, dan menyimpulkan seperti apa dan bagaimana. Oke, bintang tamu kita kali ini tentunya memang sangat berkaitan dengan hal-hal mistis. Dia cantik, banyak digilai penggemar pasti. Dia juga pergi ke orang-orang yang tertentu ingin membuat diri dia menjadi banyak digilai-gilai. Dia telah membuat duo yang saat ini menjadi perbincangan halayak banyak. Mama-mama muda ini dengan penampilan seksinya, apakah ternyata dia menyimpan sejuta rahasia misteri yang akan kita bongkar dengan Roy Kiyoshi? Apakah dia punya susuk? Apakah dia punya ajian bedak wangon? Atau yang lain? Nanti semua akan dibuktikan dengan Roy Kiyoshi. Kita sambut duo Mahmud, Seruni Bahar dan Dina Sabun Colek. Selamat datang Seruni, Dina, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Roy Kiyoshi, melihat dari aura mereka, apakah dia punya susuk jaran goyang? Dia penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut rentan dengan, ya maaf, hal-hal yang berbau mistik. Bedaknya aja kadang-kadang. Jujur saya ngeliat ada loh. Aura mistiknya tuh sangat kuat banget. Ada? Jujur saya ngeliat di beberapa titik di bagian wajahnya itu sangat magis sekali. Dan udah gitu rambutnya juga saya melihat ada berkilauan gitu. Mungkin karena sering keramas. Oh. Apa hal menyangkut apa kira-kira? Saya melihat di sini sebenarnya banyak hal-hal yang tidak terlihat semacam mutiara ya atau berlian yang dimasukkan ke dalamnya. Tetapi untuk menjaga kemungkinan ya, untuk menjaga privasi beliau, mungkin saya tidak akan mengungkap di acara ini. Kamu lebih kepada Dinanya atau Seruninya? Saya melihat dalam penerawangan batin aku, Seruni. Diam-diam. Dan saya satu hal lagi nih, yang aku melihat langsung ya, dalam penglihatan batin aku. Pulang ya pulang. Setiap kali Seruni, aku nggak tahu bagaimana background cerita kamu, tetapi saya melihat bahwa ketika kamu mempunyai kisah cinta, kamu akan gagal. Ih, sok tahu lo, gue sok Kayaknya tahu. aku deh, kayaknya terbalik deh. Hah? Jadi itu yang saya rasakan. Ya kan, kita asumsi orang nggak tahu. Nggak tahu. Jangan-jangan kebalik nih yang dibaca. Sebelah Eko nih. Nggak. Setiap kali punya asmara, namunnya merasa tetap kesepian sepertinya. Mungkin Kok sebelum-sebelumnya. tahu sih? Tapi ada. Ada. Aduh, udah deh. Enggak, sebenarnya gini aja deh. Biar Dia lebih mungkin gamblang. rahasia. Ya. Nah. Bagaimana kalau kita ajak Boleh. dia untuk Kita akan bermain main tarot? tarot, Tepuk ya. tangan dulu dong. Pulang yuk, pulang. Nah, jangan pulang ya. Kita Enak akan aja, udah konsentrasi dan kemudian harus fokus, benar-benar fokus. Siapa Aku dulu? nih. Yes, Seruni dulu ya. Aduh ya Allah. Kocok dulu dong, saya. Gue paling jago nih kalau ngocok. Harus fokus dan Ini dimasukkan ke fokus, dalam. tenang aja. Lala. Dia konsentrasi. Aduh ya Allah. Nah, salah. kartu yang jatuh biasanya ada tanda-tanda alam. Oh, Wow, Wow, wow. apa itu? di sini ada satu gambaran raja dan dua orang yang bermadu kasih tampaknya ya. Akan ada perjalanan singkat di bulan Desember. Apakah itu benar? Nggak tahu, belum kelihatan. Dan saya Perjalanan melihat apa itu? perjalanan singkat Nyari traveling duit. holiday. Hah? Oh, mungkin kamu ada Holiday. jalan-jalan sama suami kamu. Dan di sini ada salah satu sosok raja. Tampaknya di sini saya melihat apakah mungkin suami kamu ataukah mungkin ada orang lain dalam Wah. ya bagian ini. Ketahuan deh. Yang satu apa? Yang satu raja. Dan ini akan membawa satu liburan sebenarnya di sini nih. Liburan kan. Saya Tapi juga belum melihat- tentu liburan ini sama suaminya. Belum tentu. Justru Pak, ini cuman entertainment
konten ya Pak ya, jangan dimasukin hati Pak. Untung nggak ikut. Justru di sini malah Apa sih? kelihatan orang ini Tolong sosok yang sikapi ini. powerful. Oh iya bener suami. Tapi Suami. saya tidak mau bukan berasumsi, tetapi saya melihat mungkin ini orang lain. Kompor. Seperti itu. Seru nih, apakah kamu punya hubungan dekat? Mungkin saat ini kondisinya bersahabat atau rekan bisnis dengan pria? Nggak ada. Selain suami kamu? Nggak ada. Dan semua yang aku kerjakan di entertain itu semuanya suami tahu. Nggak ada yang saya tutupin, nggak ada yang saya rahasiakan, semuanya terbuka dengan suami saya. Bener. Apakah pada selama perjalanan, kok benernya begitu? Dia soalnya Banget, dia tahu, dia saksi tahu hidup. bagaimana. Jadi tahu. Dia perjalanan di kehidupan aku sehari-hari dia tahu. Sampai kalau lagi di mobil gitu, lagi nggak ada Bang Eko, Dina juga suka ini dengerin lagi telepon sama siapa, ternyata nggak ada simpanan, nggak ada. Tapi telepon benar sama ya, cowok kamu gitu. merasa selalu kesepian kemanapun kamu pergi ya. Sebenarnya ada banyak teman, tetapi kok kamu sepi, kok kamu rasanya kayak orang yang selalu Apa tuh? Beban moral mellow. kamu sebenarnya banyak pikiran. Kayak semacam melankolis sepertinya. Banyak cicilan belum lunas. Bukan, jadi gini, suamiku itu agak sedikit protek ya. Jadi kalau ini agak dibanding keluarga yang lain, dibanding keluarga Bahar itu suamiku itu agak lebih menyendiri. Jadi istrinya juga nggak boleh gaul sana sini, nggak boleh. Nah. Gitu. Berarti lebih hyperprotective. Enggak juga, Tidak bisa dibilang itu. enggak juga begitu. Robin Hood to my life. Jadi dia gini, istrinya boleh bergaul asal yang positif gitu aja. Dan yang Sepengetahuan dia. bukan, yang Oh, iya benar, boleh. iya juga, iya benar-benar. Bener dong. Cuman dalam hal yang positif itu Jalan yang harus. positif. Ya. Tapi dia tidak pernah meminta kamu menjadi Catwoman. Apa itu? Iya, dalam sebuah kehidupan. Enggak. Maksudnya hal-hal yang aneh-aneh. Enggak, Tidak. tidak. Oke, Roy, berikutnya adalah rekan duonya. Dina sabun colek-lek dicolek-colek. Kamu kocok, Dina single nih, sendiri posisinya nih. kamu kocokin, Wih. terus kamu fokus di dalam kartu itu. Pi, jangan Ya, gitu, ya. Pi. Bentar, Pi. Bismillah. Tenang, Panggilannya harus nggak enak fokus banget. dan harus relax sebenarnya dalam permainan ini. Wih, jangan-jangan panggilannya sapi lagi. Iya, lagi enak aja orang dipanggil Pri, ya masih Sapri. Apa itu? Coba kira-kira apa? Yuk, langsung. Roy, kamu bisa melihat nggak? Dalam penerawangan batin aku udah ngerasa sih sebenarnya kalau apa yang kamu tampilkan juga sebenarnya untuk kebahagiaan orang lain. Kamu adalah sosok tulang punggung. Apakah itu Tuh, benar? tulang punggung nggak? Dan apa kamu tulang tuh lunak? harus melindungin semua orang di bawah kaki kamu sendiri. Dan saya sangat menghargai banget bahwa perjuangan kamu sampai pada hari ini adalah perjuangan kamu untuk orang-orang di belakang kamu sebenarnya. Dan tidak ada satupun orang yang lain tahu bahwa saya kocok ya, saya akan ambil satu kartu untuk kamu. Tuh, kamu, saya lihat di sini bahwa banyak orang yang bergantung pada kamu. Apakah itu benar? Dan di sini saya melihat emosi kamu udah mulai drop, mulai agak sedih Kan dan pernah suaminya diambil temennya ya? Aduh, itu kisah lama. Jangan buka dulu Bang dong Dina. aib itu. tapi saya bangga loh sampai hari Tapi ini. bagaimana sih bisa kisah cinta kayak kamu gini sama loh. vokalis band itu masih nggak ada? Buka lagi. Ya sebut Apa, aja, Pi? Jangan sebut gitu, aja Pi. band Am lah. Terus oke. Jangan kau. Hey, terus. Jangan kebongkar loh, jangan kebongkar. Gila, jadi intinya apapun yang kamu kerjakan akan sukses dan semua orang yang di belakang kamu akan terbantu dan sampai yang kamu jalanin sekarang pun itu akan membawa berkah buat orang lain. Amin ya Allah. Bisa seperti itu ya. Terus kira-kira dalam hal terdekat apa di antara mereka yang kamu perlu ingatkan menyangkut tentang kesehatan atau hal-hal yang bisalah menjadi prediksi-prediksi buruk? Apa kira-kira? Nah, ini yang menarik nih. Jadi dari dua orang ini, beliau-beliau ini memberikan aura energi yang sebenarnya kalau saya bilang nggak perlu ditakutin apa yang belum terjadi nih, gitu. Apalagi kamu nih khususnya. Jadi saya adalah tulang punggung nih, saya harus cover semuanya nih. Menurut aku, semua itu aman, gitu. Nah, untuk kamu jangan merasa kesepian, karena akan banyak teman-teman yang akan iniin kamu, akan temenin.
Gitu. Oke, seru nih. Apakah ada pertanyaan untuk Roy? Apa ya? Untuk masalah karir aja. Aku mendadak dapat vision deh. Apa tuh? Nih, dalam penglihatan batin aku, kamu harus menjaga kesehatan di bagian rahim atau apa? Apakah benar kamu pernah sakit Bermasalah dengan rahim kamu? Emah. Ya, itu mungkin akan meningkat 2 kali lipat, harus jaga mahnya. Karena saya melihat dalam bagian perut itu agak berbahaya. Dan sebagian kayak sakit banget. Betul. Apa yang diprediksi oleh Roy, kamu pernah mengalami Mas? Cuman ini aja asam lambung naik. Tapi sampai itu- saat ini kondisinya masih sering nggak kadang-kadang? Kadang-kadang kalau aku lagi diet ketat Nah. gitu langsung kumat. Itu dia. gitu. Salah satunya mungkin dietnya agak jangan terlalu ketat. Iya. Dina, kalau Dina ada pertanyaan apa? Enggak, untuk masalah karir aja gitu. Karir ya? Apa? Karir. Karir. Iya. Karirnya aman, semuanya berjalan baik. Dan Suami ke depannya ada? Atau ada yang di sini? Oh ya, karir belum ya, lupa. Suami kamu sebenarnya milih yang mana? Yang ono apa yang mungkin itu nanti di karir belakang panggung ya. Karir apa kira-kira bagaimana? Karirnya aman. Apakah pokoknya besok lancar. maaf nih jadi pengusaha somai? Kan orang nggak tahu. Amin. Apa tahu? Kita nggak tahu apa kira-kira. Banyak job-job yang menunggu kalian. Wih. Semuanya lancar pokoknya. Rezeki uang nggak akan meninggal. Gitu. Job-job menu ini. Job-job penuh. 1 tahun tuh semua job ada. Bookingan-bookingan semuanya. Roy, Ya. kamu kenapa sih dengan percaya diri langsung memprediksi seperti ini? Apakah kamu dibisikin sama si Goldie? Iya nih, gue ngerasa banget nih sebenarnya vision itu muncul tiba-tiba gitu loh. Dan tanpa sebab mungkin orang lain nggak percaya ya. Tapi itu muncul banget nih dalam pikiranku seperti itu. Goldie sama Ucet juga bener juga ngasih tahu gue untuk hal-hal seperti ini. Terus kalau menyangkut tentang boneka voodoo kamu itu diket-iket, itu apaan? Coba kasih lihat Ya, pemirsa deh. nah ini menarik. Jadi sebenarnya boneka voodoo ini, saya melihat banyak yang mungkin asing dengan boneka voodoo. Tapi ini ada isinya. Di dalamnya sini udah ada isi rambut, paku dan rambut, paku, semua segala macam yang berhubungan dengan manusia. Ada juga minyaknya di Oh, dalamnya. makanya kamu mau main eksklusif nih hari ini. memperlihatkan kepada pemirsa bahwa boneka ini sebenarnya bisa menjadi fasilitas Medium. ya. Medium untuk membalas dendam terhadap balas sesuatu dendam. yang menyakitkan. Betul sekali. Masa sih orang apa hubungannya sama kayak ginian? Iya, makanya beberapa orang nggak percaya hal-hal. Ya kan yang itu kayak cuma gitu. benda aja diikat-ikat tali. Terus kalau ditusuk-tusuk apa ngaruhnya sama Nah. kita atau yang lain? Itu juga nih Vicky. Jadi gue tuh ngerasa kayak hal-hal seperti ini memang nanti harus dibuktiin. Tapi gue butuh pancingan karena gue tuh harus marah dulu untuk ngelakuin ini biar bisa untuk najem. Penonton! Kalian yakin nggak kalau misteri boneka voodoo itu bisa menjadikan seseorang itu berlampiaskan dalam dendam? Apabila ditusuk menjadi sakit, apabila ditusuk menjadi sakit, gitu. Yakin nggak kamu penonton? Nggak. Penonton aja nggak yakin. Nah, ntar ya kita buktiin. Nih Roy, maaf ya. Boleh. Sesuatu hal yang kamu tunjukin tapi ternyata malah tidak nyata. Maaf, kamu malah dibilang orang gila nantinya. Saya kasih tahu. Oke. Ya, tapi kita lihat aja ya. Nanti kita ya. akan lihat. Oke, pemirsa, di segmen berikutnya kita akan melihat seorang Roy Kiyoshi membuktikan dari ucapannya boneka voodoo apakah benar memang nyata dan real di dunia ini. Jangan kemana-mana, tetap di Talkshow.